Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 3 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas soal evaluasi 1 tema 5 ya, atau tema cuaca. Ya, ini evaluasi 1 ini berarti tema 5 subtema 1 atau keadaan cuaca ya. Baik, mari kita mulai saja. Jangan lupa berdoa sebelum memulai belajar. Oke, kita mulai dari soal PPKN. Soal yang pertama yaitu keberagaman suku bangsa di Indonesia merupakan bukti bahwa titik-titik. Apakah A. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, B. Bangsa Indonesia gemar bermusuhan, C. Bangsa Indonesia selalu saling menghina di antara sesamanya. Baik, untuk yang nomor 1 sangat jelas ya, bahwa keberagaman suku bangsa di Indonesia merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar ya. Saya kira tidak perlu dijelaskan lebih lanjut ya. Jawabannya nomor 1 adalah A. Kemudian yang nomor 2, setiap suku bangsa di Indonesia memiliki titik-titik yang berbeda-beda. Apakah A. Negara yang berbeda-beda? Ini tidak ya, negaranya kan sama, yaitu negara Indonesia. B. Memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Ya, ini sepertinya jawabannya adalah B ya. Untuk yang C, memiliki bangsa yang berbeda-beda, ini juga salah ya. Setiap suku bangsa di Indonesia ya bangsanya sama, yaitu bangsa Indonesia. Jawabannya adalah yang B, bahwa setiap suku bangsa di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda ya. Memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa yang berbeda, bahasa daerah masing-masing, kemudian memiliki tarian daerah masing-masing, lagu daerah, kemudian pakaian adat, bentuk rumah ya, hingga makanan tradisional khas dari daerah masing-masing ya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Nah, ini. Lanjut ke soal nomor 3. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan titik-titik Indonesia. Apakah A. semboyan lambang negara Indonesia, B. semboyan persatuan Indonesia, C. semboyan peraturan Indonesia. Nah, ini. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya adalah walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua ya. Jadi ini adalah semboyan persatuan ya, semboyan persatuan Indonesia. Kalau lambang negara, nah, lambang negara Indonesia itu kan Garuda Pancasila ya, bukan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun ya kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu memang tertulis pada lambang negara Indonesia ya, tertulis di Garuda Pancasila itu ya, pada pita yang dicengkeram oleh burung Garuda ya. Tuh, jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua ya, tertulis di pita, di burung Garuda, di lambang negara Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri ya, ini sebagai tambahan pengetahuan ya. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini tertulis di kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, ini kira-kira pada abad ke-14 ya. Jadi tahun 1300-an begitu di zaman Majapahit. Nah, ini sudah tertulis atau sudah tercetus ide Bhinneka Tunggal Ika ini, walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Oke, lanjut ya ke halaman ke nomor 4. Nah, keberagaman suku bangsa tidak boleh titik-titik bangsa Indonesia. Nah, apakah A. memecah belah, B. menyatukan, C. melengkapi? Nah, tidak boleh. Nah, ini berarti kalau tidak boleh berarti tidak boleh memecah belah bangsa Indonesia.
ya. Jangan sampai karena perbedaan bahasa, perbedaan adat istiadat, perbedaan lain-lain ya, perbedaan makanan kesukaan, makanan tradisional membuat kita memecah belah ya. Kita boleh untuk berbangga pada budaya daerah kita masing-masing, tetapi terlalu membanggakan kebudayaan daerah masing-masing dan menghina kebudayaan dari daerah lain itu yang tidak boleh. Kalau bangga boleh ya. Kita memang harus bangga memiliki kebudayaan dari daerah masing-masing, tapi tidak boleh terlalu membanggakan dengan disertai menghina kebudayaan dari daerah lain ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 5. Kita hendaknya titik-titik kepada Tuhan yang Maha Esa karena hidup di tengah keberagaman suku bangsa. Hendaknya apa ini? Hendaknya bersyukur ya. Hendaknya bersyukur atau berterima kasih ya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini. Karena kita hidup di tengah keberagaman suku bangsa namun tetap rukun ya. Namun kehidupannya tetap rukun, tetap menjunjung tinggi gotong royong ya, kebersamaan, toleransi dan sebagainya. Nah, ini kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Esa. Baik, nomor 6. Sebutkan contoh sikap untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini banyak sekali ya. Contoh sikap untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, contohnya di lingkungan sekolah dulu ya. Nah, di lingkungan sekolah dulu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, misalnya adalah kita saling menghormati ya, bila ada teman yang berasal dari daerah lain ya, dari suku lain, nah, ini kita saling menghormati. Nah, di sekolah kita ini kebetulan tidak hanya anak-anak dari suku Jawa saja ya yang bersekolah di sekolah kita ya. Ada teman kita yang berasal dari Bali, ada dari Ambon juga ada, dari Jakarta juga ada. Jakarta suku Betawi ya, ada. Kemudian ada yang dari Minang, ini juga ada. Dari Sunda ya ada ya, ada juga. Ya, ini di sekolah ya kita harus menghormati ya. Tuh. Contoh lain, misalnya contoh sikap untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tadi di sekolah ya, sekarang di lingkungan tempat tinggal kita. Ya, kita ya saling menghormati, ya tidak boleh mengejek kebiasaan tetangga kita yang berasal dari daerah lain. Nah, ini banyak sekali, ya. Oke, jadi untuk soal PPKN kita sudah selesai ya sampai nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7, soal bahasa Indonesia. Simbol pada gambar di samping merupakan simbol cuaca titik-titik. Nah, kita lihat ya, ini ada gambar matahari dan ada gambar awan ya. Nah, ini simbol ini adalah simbol cuaca titik-titik ya. Apakah A hujan, B cerah berawan, atau C berawan? Matahari ini berarti cerah, ada awannya berarti cerah berawan. Yang B ya. Kalau hujan ini tentu saja ada titik-titik airnya, titik-titik air ya. Lanjut ke soal nomor 8. Ciri-ciri cuaca cerah adalah titik-titik. Apakah A langit tampak kelabu? Ini tidak ya, langit tampak kelabu ini berarti cuaca mendung ya, bukan merupakan ciri-ciri cuaca cerah. B. Matahari tertutup awan. Nah, ini matahari tertutup awan ini juga merupakan ciri-ciri cuaca yang mendung ya. Sekarang yang C. Langit biru. Nah, ini langit biru adalah ciri-ciri cuaca cerah ya. Langitnya biru, tampak bersih, nah, begitu ya. Selain langit biru, ciri-ciri cuaca cerah yang lain adalah awannya bagaimana? Kalau misalnya ada awan, awannya berbentuk apa? Berbentuk seperti serat kapas ya, yang disebut dengan awan sirus. Nah, awan sirus atau awan yang
berbentuk seperti serat kapas. Itu menunjukkan cuaca cerah. Ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau cuaca yang gerimis ya, awannya bagaimana? Awannya adalah awan stratus. Awan stratus atau awan yang berbentuk lapisan ya, berlapis-lapis. Oke, lanjut ke soal nomor 9 ya. Hujan gerimis dapat ditandai dengan munculnya awan titik-titik. Nah, ini yang baru saja saya sampaikan ya, baru saja saya jelaskan. Hujan gerimis itu ditandai dengan munculnya awan stratus atau awan yang berbentuk apa? Seperti lapisan-lapisan. Kalau cirrus ya, yang berbentuk seperti serat kapas itu ya tanda cuaca cerah. Kalau cumulus, awan yang berbentuk apa? Gumpalan-gumpalan. Nah, ini memungkinkan akan terjadi hujan ya, karena gumpalan-gumpalan awan itu pada aslinya ya, sebenarnya itu gumpalan-gumpalan awan itu isinya adalah titik-titik air ya. Tuh. Nah, kalau gumpalan-gumpalan awan itu berwarna gelap atau berwarna hitam, nah ini yang disebut dengan awan cumulonimbus. Nah, ini. Lanjut ya ke soal nomor 10. Pakaian yang nyaman dipakai saat cuaca panas adalah titik-titik. Nah, ini pakaian yang nyaman pada saat cuaca panas. A. Kaos, B. Jaket, C. Mantel. Yang mana? Tentu saja kaos ya. Mengapa? Mengapa kaos adalah pakaian yang paling nyaman dipakai saat cuaca panas? Karena pada saat cuaca panas ya, suhu tubuh kita meningkat, maka kita akan mengeluarkan banyak keringat. Nah, ketika keluar banyak keringat, kalau kita memakai kaos ini memiliki sifat menyerap keringat ya. Jadi paling nyaman dipakai adalah kaos. Misalnya dari bahan katun ya. Ini nyaman dipakai karena menyerap keringat. Kalau jaket, nah jaket ini kita pakai bukan pada saat cuaca panas, melainkan cuaca yang dingin. Mantel atau jas hujan tentu kita pakai pada saat cuaca hujan. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Petir adalah titik-titik yang terjadi dalam sebuah badai petir berupa kilatan cahaya disertai suara menggelegar. Nah, ini petirnya apa? Petir ini aslinya, petir ini sebenarnya adalah muatan atau kejutan listrik ya. Kejutan listrik. Petir ini kejutan listrik. Kejutan listrik yang terjadi dalam sebuah badai petir. Oleh sebab itu, ya, kalau sedang terjadi hujan deras disertai petir, ya kita sebaiknya berdiam diri di rumah saja atau berada di dalam ruangan ya, jangan sampai kita ini keluar rumah ya, misalnya main sepak bola ketika hujan-hujan apalagi dengan disertai petir, jangan sampai kita main sepak bola di tengah lapang ya. Ini berbahaya, tersambar petir nanti tubuhnya bisa terbakar sampai gosong. Nah, ini karena petir ini isinya adalah muatan-muatan listrik sebenarnya, sehingga kalau petir menyambar pohon kelapa, pohon kelapanya itu bisa terbakar. Selain main sepak bola ya jangan di luar ruangan, misalnya kita berenang ya. Berenang itu kenapa ketika hujan turun kita sedang berenang itu kita dianjurkan untuk segera menepi, segera keluar dari kolam ya, karena kalau terjadi petir ya, kalau ada petir, nah kita tahu bahwa air itu termasuk benda yang menghantarkan listrik ya. Jadi misalnya kita berada di tengah kolam, wah, di tepi kolam itu terkena petir ya. Petirnya tidak mengenai kita, tetapi karena air itu mengalirkan listrik, maka kita yang di tengah kolam bisa
terkena juga, bisa terkena petir itu juga. Ya, ini bahaya, bisa menyebabkan kematian. Jangankan petir ya yang muatannya tinggi ya, kita kadang-kadang tangan kita basah gitu ya, itu kita menyolokkan kabel listrik itu, nah kita tidak dianjurkan begitu ya, jangan sampai terjadi karena bisa tersetrum atau tersengat listrik. Nah, ini. Lanjut ya, kita lanjut ke soal nomor 12. Kegiatan apa saja yang tidak dapat kamu lakukan ketika hujan turun? Ketika turun hujan. Nah, ini tadi ya, sudah saya sebutkan tadi, berenang ya jangan sampai ya, kecuali kalau renangnya ini di dalam ruangan, di dalam rumah kita ada kolam renangnya, itu silahkan ya, atau renang dalam ember itu silahkan ya. Tapi kalau di kolam renang yang outdoor atau di luar ruangan, jangan sampai kita berenang, takutnya seperti tadi yang saya jelaskan, bisa terkena petir ya. Selain berenang, apalagi sepak bola ya, sepak bola. Pak, tapi itu ada Pak yang hujan-hujan ada yang main sepak bola Pak di televisi itu, Liga Indonesia atau Liga Inggris itu pemain profesional ya. Itu pemain profesional. Kalau kita ya bukan atlet, bukan pemain sepak bola ya, sebaiknya ditunda main sepak bolanya. Wong sepak bola profesional itu juga kalau hujannya turun sangat deras juga akan dihentikan oleh wasit ya, juga akan dihentikan oleh wasit. Terus apalagi yang tidak bisa kita lakukan ketika turun hujan? Jogging ya, lari-lari sore itu juga tidak bisa kita lakukan. Melukis di taman, nah ini juga tidak bisa kita lakukan. Basah semua nanti kalau kita melukis di taman ya, ketika turun hujan. Banyak sekali ya. Tidak bisa juga kita menjemur pakaian. Nah, turun hujan untuk menjemur pakaian ya, tidak bisa. Menjemur pakaian bisa dilakukan ketika cuaca cerah atau panas ya. Paham ya anak-anak ya? Oke, karena banyak sekali ya, tidak usah saya tuliskan ya di sini. Oke, lanjut ke soal nomor 13, soal matematika. Bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan bilangan penyebut. Nah, kalau pembilang itu bilangan atau angka yang berada di atas, penyebut yang di bawah ya. Lanjut ke soal nomor 14. Bentar nih, saya tata dulu ya biar kelihatan nih, disesuaikan dulu kameranya. Nomor 14, lambang bilangan 1/7 adalah titik-titik. Nah, 1/7 berarti pembilangnya 1, penyebutnya 7. Yang mana? Pembilangnya 1 yang di atas 1, yang di bawah 7, yang C ya. Udah ya. Lanjut nomor 15. Kue dipotong menjadi 4 bagian. Setiap kue menunjukkan lambang bilangan titik-titik. Nah, dipotong menjadi 4, berarti penyebutnya 4 atau angka nilai pembaginya 4. Nah, berarti yang mana? Yang B ya. Setiap kue berarti 1 kue itu berarti pembilangnya 1, penyebutnya 4. Oke ya, 1/4. Lanjut ke nomor 16, lambang bilangan. Nah ini ya, pembilangnya 1, penyebutnya 9, dibaca titik-titik, dibaca 1/9 atau 1/9, yang B ya. 1/9 itu sama dengan 1/9, sama saja ya, nilainya sama. Lanjut nomor 17, 1/13 dilambangkan oleh bilangan titik-titik. Nah, 1/13 berarti penyebutnya pembilangnya berapa? 1 ya. Pembilangnya 1, penyebutnya berapa? 13. Ini 1/13 atau 1/13. Soal terakhir nomor 18 untuk matematika. Ibu membelikan pizza untuk Roni. Pizza itu terbagi menjadi 8 bagian yang sama. Nyatakan setiap potong pizza dalam pecahan ya. Oke, pizzanya ada berapa tadi? Pizzanya 1 ya.
membeli satu pizza dipotong menjadi 8, berarti angka pembaginya ada 8. Jadi setiap potong pizza dalam pecahan itu dinyatakan 1/8 atau 1/8. Paham ya anak-anak ya? Nomor 18 ya. Sudah selesai, kita lanjut ke soal SPDP ya. SPDP yang PJOK tidak kita bahas ya, biar dibahas oleh guru PJOK ya. Sekarang sudah tidak Pak Dikal guru PJOK-nya, tapi Pak Dovi Ramadan atau Pak Ardan. Nomor 25, lagu Awan Putih memiliki tempo lagu titik-titik, cepat, sedang atau lambat. Awan Putih itu temponya sedang. 26, pencipta lagu Di Timur Matahari adalah titik-titik. Apakah A. Ibu Sud, B. C. Simanjuntak, atau B. C. Simanjuntak, atau C. W.R. Supratman ya. Di Timur Matahari ini diciptakan oleh W.R. Supratman atau Bapak siapa? W.G. Rudolf Supratman. Jadi Pak W.R. Supratman ini ya, terkenal dengan sebagai pencipta apa? Lagu apa? Lagu Indonesia Raya. Nah, yang ini ya. Jadi selain menciptakan lagu Indonesia Raya, Pak W.R. Supratman ini juga menciptakan lagu Di Timur Matahari. Ya. Kalau C. Simanjuntak ini C-nya itu Pak Cornel Simanjuntak yang mencipta lagu apa ini? Maju Tak Gentar kalau tidak salah ya. Maju Tak Gentar itu Pak C. Simanjuntak. Lanjut ke soal nomor 27, lagu Awan Putih menggambarkan tentang titik-titik. Apakah A. Keindahan alam, B. Kasih sayang, C. Harapan. Keindahan alam ya, jadi lagu Awan Putih. Nomor 28, lagu berikut ini yang bertema tentang cuaca adalah titik-titik. Apakah A. Bintang Kejora, B. Burung Kutilang, C. Tik-tik bunyi hujan. Jelas ya, yang tentang cuaca berarti yang tik-tik bunyi hujan ya, cuaca hujan yang terjadi ya. Oke, lanjut ke nomor 29, pencipta lagu Awan Putih adalah siapa? Pak A.T. Mahmud ya. A.T. Mahmud. A.T. Mahmud. Lanjut ke soal terakhir nomor 30, jelaskan makna lagu Di Timur Matahari. Nah, ini lagu ciptaan Pak W.R. Supratman ya. Jadi lagu Di Timur Matahari ini ya, matahari ini terbit dari arah timur. Kalau matahari terbit ini berarti pada waktu pagi hari. Nah, matahari ini sering disimbolkan ya, bergantinya hari ini sebagai sebuah semangat ya, sebagai semangat pagi hari, harapan yang baru. Jadi makna lagu Di Timur Matahari itu maknanya adalah terbitnya sebuah harapan yang baru, yang harapan yang disambut dengan penuh semangat. Itu ya, kira-kira seperti itu penjelasan tentang lagu Di Timur Matahari ciptaan Pak W.R. Supratman ya. Ini penjelasan lebih lanjut nomor 30 ini bisa kalian baca di halaman 20 ya. Di matahari adalah sumber cahaya bagi kehidupan di bumi. Kehadiran matahari sering diumpamakan sebagai pertanda datangnya suatu harapan. Terbitnya matahari di timur membangkitkan semangat siapa saja untuk beraktivitas. Yang bekerja ya bekerja, yang sekolah ya berangkat ke sekolah ya. Ini. Baik, dengan demikian kita sudah selesai untuk pembahasan soal evaluasi 1 atau soal evaluasi tema 5 subtema 1 tentang keadaan cuaca. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sekian. Sampai jumpa pada video pembelajaran yang selanjutnya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.